ketika putusan itu sudah diambil oleh majelis hakim, bukankah mereka dengan penuh pertimbangan, dan memang pertimbangannya benar, keadilan ini telah diperjualbelikan, keadilan ini telah dipermainkan. Apa maksudnya kami harus menggugat secara perdata Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi? Bagaimana mungkin kami bisa menggugat Ketua Pengadilan Tinggi? Karena itu tidak bisa menggugat Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri. Tidak bisa. Jadi surat ini kami rasa adalah surat yang tidak mengena kepada apa yang menjadi keberatan kami. Karena keberatan kami kepada Bawas Mahkamah Agung adalah kenapa ketika Ketua Pengadilan Tinggi menolak permohonan eksekusi atas putusan perkara nomor 52, yaitu perkara With for Barbeforat, lalu bandingnya itu di Pengadilan Tinggi dipegang oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Itu yang menjadi keberatan bagi kami. Karena secara logika, ketika dia sudah mengeluarkan satu keputusan untuk menolak permohonan eksekusi, permohonan putusan With for Barbeforat itu, pastilah dia akan mengamankan kebijakannya yang pertama, tentu dengan menolak atau menganulir kemenangan kami yang ada di tingkat pertama ketika perkara itu diajukan ke tingkat banding. Itu yang kami ajukan. Dan faktanya kenapa kami melihat betul-betul ada konflik kepentingan di sana? Karena faktanya ketika kami tahu bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Medan memegang dan mengetuai majelis itu, kami kirim surat keberatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar Ketua Pengadilan Tinggi mencopot dirinya sendiri sebagai Ketua Majelis Hakim untuk digantikan kepada majelis yang lain. Ketuanya digantikan menjadi ketua yang lain, bukan Ketua Pengadilan Tinggi. Dan ternyata surat kami direspons. Ketua Pengadilan Tinggi mengganti dirinya sendiri. Karena memang itu kan ada konflik kepentingan. Dan saya pikir itu jelas melanggar etika. Siapapun tahu, pasti Ketua Pengadilan Tinggi mengamankan keputusannya yang pertama dengan cara memenangkan perkara yang dibanding ini. Dan setelah diganti majelis yang diketuai Ketua Pengadilan Tinggi Medan itu, perkara yang kami ajukan, perkara yang dibanding oleh lawan kami itu ternyata memang dikuatkan. Artinya ditolak upaya banding yang dilakukan oleh lawan kami. Kami nggak bisa membayangkan kalau kami nggak minta tadinya agar Ketua Pengadilan Tinggi itu diganti, kami nggak bisa bayangkan putusan perkara itu. Artinya pastilah Ketua Pengadilan Tinggi menganulir putusan With for Barbeforat yang ada dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Jadi masyarakat tentu akan liar berpikir, kemana-mana berpikir, dan itu wajar. Karena kita ini tidak punya akses, bahkan kami beberapa kali ingin menjumpai Ketua Pengadilan Tinggi dengan segala macam kesibukan yang disampaikan kepada kami, tidak bisa kami bertemu. Sehingga surat-suratlah yang kami kirimkan. Maka kami merasa juga Ketua Mahkamah Agung pun kelihatannya tidak mau menanggapi persoalan-persoalan seperti ini. Dan itu juga tanpa disadari membiarkan oknum-oknum, baik mungkin hakim maupun pegawai yang melakukan kejahatan yang merusak nama lembaga, itu dibiarkan oleh ketua. Jadi kalau kita mendengar dari pemaparan para pengamat, hampir dalam segala tingkatan kejahatan itu dilakukan. Tadi kami terus akan meminta, kami terus ingin menyuarakan sampai kapan perkara kami ini bisa direalisasi. Dan kami baru saja kami mendapatkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Medan
terkait banding perkara yang diajukan oleh Wagimon alias Akiang ini. Baru saja ini, tertanggal 28 Oktober. Bahwa perkara ini kami dimenangkan lagi. Dan perkara ini tentunya sudah inkrah. Ini perkara awalnya adalah nomor 151 dibanding perkara nomor 422. Baru saja ini kami terima. Tapi kembali kami akan menjadi bertanya, kembali kami akan ragu. Apakah kami masih bisa? Apakah masyarakat masih bisa meraih haknya? Apakah para pengambil keputusan, ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, ketua Mahkamah Agung, apakah masih bisa? Apakah masih sensitif dengan penegakan hukum ini? Kami paparkan di tayangan video kami yang lalu. Jangan-jangan hari ini lawan kami itu tertawa melihat bagaimana kami di atas kertas itu memenangkan perkara, tapi realitas kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hukum itu diinjak-injak. Hukum itu bisa dibayar sampai sebegitunya. Sekarang perkara yang sedang berjalan, perkara nomor 52 ini sedang kasasi. Dan ada satu lagi perkara yang sedang kasasi juga, yaitu perkara nomor, kami coba lihat dulu, karena begitu banyak perkara yang diajukan oleh lawan kami ini, yaitu Wagimon alias Akiang, dan klien kami Herbert Pasaribu terus dimenangkan. Dan terus pula klien kami tidak dapat meraih kemenangannya. Ya, mungkin dalam tayangan video berikutnya kami akan paparkan kembali. Tapi yang pasti perkara awal, perkara ini adalah perkara nomor 4 Perdata tahun 2018. Kemudian bergulirlah ini sampai kepada tingkat PK nomor 980 PK. Nah, ketika PK inilah akan kami realisasikan, akan kami mohonkan eksekusi. Lalu kemudian waktu itu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Ibu Rosihan Juhria, mengatakan perkara nomor 4 itu belum sempurna karena belum ada di sana amar putusan yang meminta agar dikosongkan lahan itu. Nah, oleh karena itulah kami mengajukan gugatan perdata dengan mohon diputuskan secara putusan serta-merta, yaitu nomor 52. Nah, putusan perkara nomor 52 ini dikabulkan serta-mertanya. Itu yang kemudian dimohonkan pelaksanaan eksekusinya, tetapi ini dibanding dan dikasasi. Sekarang masih dalam tahap kasasi. Tetapi selain perkara nomor 4 tadi, perkara asal nomor 4, ada lagi perkara yang kami sebutkan tadi, perkara nomor 151. Gugatan 151 tadi. Nah, ini yang barusan kami terima dari Mahkamah Agung. Perkaranya sudah dimenangkan. Gugatan Wagimon alias Akiang ditolak. Dan satu lagi ada perkara perlawanan di Lubuk Pakam juga. Saya lupa nomornya, tapi kami menang dan sekarang dalam tahap kasasi. Dan kemudian Wagimon alias Akiang mengajukan gugatan lagi ke PT UN agar membatalkan sertifikat hak milik klien kami. Tetapi lagi-lagi putusan nomor 71 gugat PT UN Medan itu sudah dimenangkan kami. Dan sekarang tahap kasasi, PN dimenangkan, PT dimenangkan, lalu kemudian Wagimon alias Akiang mengajukan kasasi. Apalagi yang kurang untuk perkara ini? Yang kurang tentunya adalah rasa sensitif dari pengambil kebijakan untuk menjalankan dan menegakkan hukum dengan benar. Itu yang kurang. Dari segi materi hukum tidak ada yang kurang.
Itu dulu yang bisa kami sampaikan kepada para pemangku kepentingan, semua stakeholder. Jadi agar kita mulai aware bahwa kita ini mungkin sedang dipermain-mainkan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Terima kasih.